lagunya bagi Tuhan tak ada yang mustahil? Gak ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, kita bersama-sama menyanyikan. Ku yakin saat kau berfirman, ku kuat saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh Tuhanmu. Amat saat menjaga, ku kuat karena menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari bagian firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, murid-murid-Mu yang taat akan firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah disiapkan untuk Alkitabnya? Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah, Man. Sudah. Hari ini kita belajar tentang kasih. Kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi kasih dijalankan dengan nyata. Seperti apa nyata itu? Kita harus juga mengekspresikan kasih kepada sesama teman, sama orang tua. Dijalankan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita baca di Alkitab kita, di Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Sudah? Sudah ketemu? Belum. Sudah. Mari kita baca bersama-sama. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan itu maksudnya banyak kebohongan, banyak dosa. Akhirnya kasih menjadi dingin. Siapa yang pernah melakukan dosa? Tahu. Pasti setiap orang juga pernah melakukan dosa. Misalnya juga pernah melakukan dosa. Mungkin dulu masih zamannya Miss Desi SMA, kadang berbohong dengan orang tua. Nah, itu termasuk dosa. Jadi, kita mengekspresikan kasih itu ada dua. Yang pertama, membalas kejahatan kepada orang yang jahat. Misal, ada temanmu yang jahil, kita nggak boleh membalasnya, tapi kita balasnya dengan kebaikan. Kita nggak boleh balas dengan kejahatan. Nanti temannya usil, kita balasnya dengan usil. Itu nggak boleh. Yang kedua, kita suka tolong menolong. Jika
entah itu orang tua atau teman yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita akan menolong. Nggak boleh misalnya mama nyuruh, "Nak, tolong belikan gula ya di toko sebelah." Ah, nggak mau, Mah, beli sendiri aja. Itu nggak boleh. Itu tidak menerapkan kasih. Udah. Jika kalian sayang dengan orang tuanya, pasti akan, oh iya Ma, tak belikan. Membantu orang tua, menolong orang tuanya. Atau juga bisa dengan teman. Boleh nggak aku pinjam pensilnya? Kita harus memberikan atau meminjamkan pensil. Nggak boleh pelit. Bisakah kasih tertanam dalam hati kalian? Bisa? Bisa. Setiap orang memiliki Bisa. kasih itu harus diterapkan di dunia nyata seperti kita. Dunia nyata. Iya, tidak boleh hanya perkataan. Kalau ngomong tok, tapi kalau tidak ada kenyataannya ya percuma. Jadi kita harus melakukan dalam dunia nyata. Ya seperti ini, seperti nyata ini. Karena aku tahu, Ma. Kenapa? Itu bisa pakai headset. Kita memahami dari cerita firman Tuhan yang singkat ini? Bisa, Ma. Bisa ya. Kita harus memiliki kasih dalam kebenaran firman Tuhan. Gak boleh jalan teman-teman. Harus Dengar menolong. kayak gini berisiknya lo. Dengar tau kayak gini. Kalau begitu, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Masih ada yang belum sikap berdoa. Kiki, sikap berdoa, Ki. Kiki, sikap berdoa. Luki, Ega, sikap berdoa. Yohanes, sikap berdoa. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, kiranya apa dari firman-Mu ini bisa tertanam dalam hati kami dan kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan masuk dalam kelas kami masing-masing, kiranya Engkau juga berkati guru-guru kami ya Tuhan yang akan menyampaikan materi di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya kembali